Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat semangat selalu. Kita akan kembali belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021, hari biasa pekan ke-8. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan menggembirakan semua orang yang membuka hatinya terhadap sabdamu. Kami mohon semoga daya pembebasan-Mu menguasai diri kami, serta menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus terkasih, setelah Tuhan Yesus mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, ia berjumpa dengan kaum tua-tua, dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang bertanya, dari manakah Tuhan Yesus memperoleh kuasa untuk mengusir para pedagang itu? Tuhan Yesus tidak menjawab langsung karena pertanyaan ahli-ahli kitab, imam-imam kepala, dan kaum tua-tua itu penuh dengan kepentingan, karena nanti akan menyalahkan Tuhan Yesus. Dan mereka di balik pertanyaan itu bukan mau mengungkap kebenaran, tetapi ada kepentingan untuk menyerang Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak berkenan menjawab dan justru malah bertanya balik supaya memahami bahwa sebenarnya kalau mereka tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, itu juga karena mereka memiliki kepentingan. Saudara-saudariku, marilah kita membuka diri terhadap kebenaran, menjauhkan diri dari segala kepentingan-kepentingan yang ketika itu ditampakkan, kepentingan itu akhirnya mengelabui kebenaran. Jangan sampai kebenaran justru dikaburkan, ditutupi, dikelabui oleh kepentingan, karena Tuhan Yesus tidak mengajari kita untuk itu, tapi dengan tegas ia menyatakan itu, bahkan penuh dengan resiko. Saudara-saudariku, kita mohon berkat Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk setia kepada kebenaran dan hidup tanpa didasari kepentingan ego sendiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.